Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa liman lahu haqqun alaina wa lil muslimina wal muslimat. Allahumma hdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi idnik. Innaka tahdi man tasya' ila siratal mustaqim. Nah, tunggu. Jadi kesimpulan dalam masalah safar, ketika kita mau sholat, beda antara qasar sholat dengan jamak, ya. Antara qasar dengan sholat, bedanya apa? Kalau qasar sholat itu khusus bagi musafir, kalau jamak sholat tidak terkhusus bagi musafir, ya, boleh ketika dia sakit ataupun ketika hujan. Tapi kalau qasar hanya posisi musafir. Dan musafir yang dimaksud adalah yang dia itu sudah disebut musafir, bukan yang baru akan safar. Seperti orang yang dia mau berangkat dari sini ke Samarinda, di rumahnya dia langsung qasar atau jamak takdim, itu belum musafir. Dia harus keluar dari batas wilayah. Kemudian yang kedua, selama perjalanan, ya, selama perjalanan ke tempat tujuan dia, jika tujuannya sudah mencapai 80 km ke atas atau 81 km ke atas, ya, maka selama perjalanan itu dia dihukumi musafir meskipun dia niat untuk tinggal lama di tempat tujuan, ya. Jadi hukum di perjalanan dengan ketika sampai di tempat tujuan itu berbeda, ya. Selama perjalanan dia musafir, ya. Tetapi ketika dia sampai ke tempat tujuan, maka dilihat kalau dia meniatkan kurang dari 4 hari 4 malam, maka dia berlaku hukum musafir. Kalau dia meniatkan lebih dari itu, maka begitu sampai, ya, begitu sampai dia langsung dihukumi mukim, ya. Jadi bukan dia 4 hari 4 malam dulu dia musafir, baru selebihnya dia mukim, bukan seperti itu, ya. Ketika sampai dia niat lebih dari 4 hari 4 malam, misalkan 1 pekan, maka di awal sampai dia sudah dihukumi apa? Mukim. Tapi perjalanan musafir dia, ya. Antum nanti ke Samarinda berapa lama? 2 pekan. Di perjalanan jangan antum jamak, ya. Antum berarti sudah mukim, itu belum. Kalau perjalanan nanti pas sampai baru, ya. Nah, sampai yang dimaksud ini adalah sampai ke tempat tujuan, ya, wilayah tujuan. Bukan begitu masuk Samarinda mukim, bukan. Ya, dia tujuannya di mana? Tujuannya di daerah Unmul, Pramuka sana. Begitu masuk wilayah Pramuka, dia mukim. Kalau dia niat lebih dari 4 hari 4 malam, bukan begitu masuk Samarinda. Jadi kalau dia misalkan sampai Samarinda jam 1 siang, ya, dia kalau misalkan di Pramuka nanti mau istirahat, capek dan segala macam, ya, tidak sempat, nanti khawatir sholat atau memberatkan, dia sholat dulu, ya, sholat sebelum masuk wilayah tujuan dia. Dia sholat dulu, bisa jamak takdim dengan qasar, ya. Sama dengan kita ketika kita safar, kita mau pulang, kita mukimnya di daerah Sultan Agung sini, maka ketika kita masuk wilayah daerah mana ini, Maluang atau Gunung Tabur atau sekitar situ, kita belum masuk ke wilayah mukim kita, maka kita masih boleh melakukan rukhsah safar, jamak takdim atau jamak takhir langsung dengan qasar, ya. Karena kalau kita di rumah khawatirnya kita capek tidur bablas atau kita memberatkan, maka apa? Maka itu diantara kebolehan dalam syariat. Hukumnya sekedar boleh, bukan sunnah atau bahkan wajib, ya, sekedar boleh. Nah, tetap yang afdal adalah kita melakukan tidak mengambil rukhsah, nah, kecuali kalau perjalanan yang dia melebihi dari 2 marhalah, yaitu 3 marhalah. Kalau sudah 3 marhalah lebih afdal kita jamak, lebih afdal di qasar, ya, dibandingkan tidak. 3 marhalah itu 120 kilo ke atas. Nah, kalau Samarinda berapa? 300.
300-an ya. 100 setengah. Kalau dari Berau ya. Iya, Samarinda itu lebih afdol jamak qasar. Nah. Kalau misalkan begini, misalkan kan Ana ini ke Banyuwangi ini kan, Ana sudah niat ini 1 bulan di sana, Ustaz. Tapi Ana itu tiap 4 hari sekali harus ke Surabaya misalkan. 4 hari di Banyuwangi, 3 hari di Surabaya, 4 hari. Jadi Ana itu enggak enggak pernah lebih dari 4 hari 4 malam di musafir terus itu. Musafir terus kan? Ya musafir terus. Beda dengan misalkan antum punya 2 tempat, 2 rumah. Ya, rumahnya antum di sini dengan anggaplah di ya, Talisayan lah misalkan. Ya, safar. Antum dari sini ke sana itu di perjalanan musafir, tapi sampai rumah antum di sana terhitung mukim. Ya, karena apa? Karena itu tempatnya antum, mukimnya antum. Ya, di perjalanan lagi balik ke Tanjung itu musafir lagi, sampai ke rumah itu mukim. Ya, meskipun hanya cuman sehari semalam, 2 hari 2 malam, ya kurang dari 4 hari 4 malam, karena itu memang tempat mukimnya antum 2 itu. Ya, di sini di Tanjung rumah istri pertama, di Talisayan istri kedua, ya kan, seperti itu. Kan ada sebagian pertanyaan seperti itu. Ini contoh kasus, ya, contoh kasus. Ya, atau di rumah mertua antum di sana di Talisayan sana, datang ke sana, antum memang mukim juga di sana. Ya, kalau antum tidak mukim di sana, hanya sekedar ziarah, itu berlaku musafir. Ya, dengan kriteria tadi. Tapi kalau memang mukim di situ, rumah mertua itu rumahnya antum juga. Ya, antum juga tinggal di situ. Ya, memang dibagi sebulan di situ atau sepekan atau ya, itu apa? Itu masuknya rumahnya antum, mukimnya antum. Tapi kalau bukan sekedar ziarah, maka berlaku hukum musafir. Nah. Memang ada khilaf dalam masalah ini. Ada khilaf dalam masalah ini terkait masalah apakah kalau dia punya banyak tempat mukim itu dia dihukumi mukim atau musafir, karena patokannya 4 hari 4 malam. Ya, kalau pendapat resmi mazhab Syafi'i itu tadi, kalau dia tempat mukimnya meskipun dia kurang dari 4 hari 4 malam dihitung mukim ketika sampai. Ya. Di perjalanan musafir. Tapi kalau dia bukan tempat mukimnya itu cuman ziarah ke mertua, maka dia musafir hukumnya. Ya, ziarah ke teman. Ya. Pendapat yang kedua mengatakan sebaliknya. Yaitu kalau dia di situ kurang dari 4 hari 4 malam, biar di situ wilayah mukimnya rumah yang keduanya dia, maka dia tetap musafir karena belum sampai 4 hari 4 malam. Ya. Tapi kalau ada orang yang dia melakukan perjalanan, ada 2 jalan. Jalur yang pertama dia sampai 80 km ke atas. Jalur yang kedua hanya 60 kilo. Karena ada gitu kan? Ya. Kemudian dia ini kalau menggunakan jalur utama, ini jalur yang pendek tadi 60 kilo. Jalur utamanya itu. Ya. Dia bilang kalau jalur utama nah sampai 80 kilo, nah bisa kita jamak qasar nanti. Kita pakai jalur yang panjang aja biar kita bisa jamak qasar. Boleh tidak dia melakukan jamak qasar ketika itu? Dengan niat seperti itu? Dalam mazhab tidak boleh. Ya, dalam mazhab yang jadi patokan adalah jalan urf yang dijadikan orang, itu yang jadi patokan. Berarti jarak itu 60 km belum sampai jarak yang dibolehkan melakukan qasar dan jamak. Ya, maka itu yang jadi patokan. Dia melewati jalur yang 80 km dengan niat seperti itu tadi tidak dianggap. Tetap dia hitungannya apa? Tidak boleh melakukan jamak atau qasar. Tapi kalau dia niatnya, ya, dia niatnya di jalan yang panjang ini dia lebih mudah, lebih aman, ya, lebih aman. Jalur yang pendek, iya pendek dia 60 kilo, tapi dia sulit, berliku-liku, tidak aman. Ya, dia tempuhlah jalur yang 80 kilo ini, maka dia boleh melakukan jamak qasar. Ya, maka dia boleh melakukan jamak qasar meskipun itu jalur alternatif. Ya, bukan jalur utama. Nah, jadi dilihat niatnya. Nah, yang selanjutnya
Pembahasan al-jam'u bil matar. Jamak ketika hujan. Al-jam'u bil matari kal jam'i bis safar. Jamak ketika hujan sama seperti jamak ketika safar. Ya. Ini bukan qasar lagi ya, pembahasan jamak. Ya. Jadi zuhur dengan asar di repel. Ya, di awal atau di akhir. Maghrib dan isya di awal atau di akhir. Maka sama seperti ketika safar, ketika mau jamak itu. Pembahasan jamak takdim dan jamak takhir sudah kemarin kan? Disebutkan lakinnahu la yajuzu illa taqdiman faqat, ya. Bedanya jamak ketika hujan itu hanya boleh jamak takdim saja. Tidak boleh jamak takhir. Ya. Misalkan ini hujan nih. Ya, di waktu maghrib hujan. Kita sudah di masjid. Ya. Kemudian ketika kita sholat maghrib sampai salam hujan, ya, setelah salam masih hujan, lebat ini hujannya, maka disunahkan bagi imam untuk mengajarkan. Di antara sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah bolehnya menjamak ketika hujan. Hukumnya boleh, tetapi bagi yang dia seorang imam atau seorang yang berilmu, diajarkan, diedukasi masyarakat agar tahu di antara sunnah Rasul SAW adalah beliau SAW menjamak sholat ketika hujan. Ya, sebagaimana riwayat Imam Malik radhiyallahu anhu. Maka hukumnya itu bukan sunnah tetapi jaiz, boleh menjamak. Tapi karena dikerjakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan semua yang dikerjakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara fikih hukumnya boleh. Ya, tapi karena dikerjakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua yang dikerjakan Nabi disebut sunnah. Ya, jadi istilah sunnah itu ada sunnah secara fikih, ada sunnah secara ilmu hadis, ada sunnah secara ilmu akidah. Ya. Jadi sunnah semua yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah semua yang dilakukan Nabi SAW itu adalah sunnah secara ilmu hadis, semuanya sunnah. Tapi secara fikih yang dikerjakan Nabi ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ya, beda. Ya. Jadi seorang imam atau seorang yang ditokohkan di situ hendaknya mengajarkan. Ya. Kan sudah lewat sholat berminyak. Tanggalannya sholat ini hujan. Nah, sementara jamaah tadi kan yang pada munculnya jamaah. Iya. Kan kemarin penjelasan sebelumnya kalau anak tidak salah muncul niatnya jamaah itu harus muncul niat pada saat sudah melaksanakan sholat pertama itu kan harus muncul niatnya. Iya, kalau jamak itu niat jamak itu beda dengan niat qasar ya. Niat jamak itu fi waqtil ula. Ya, niat jamak itu di waktu yang pertama. Bukan di takbiratul ihram. Ya, jadi kalau dia mau melakukan jamak setelah salam, dia lihat masih hujan, dia niatkan, boleh. Ya, atau dia kasih tahu, ya jamaah kita mau jamak ini, niat kita jamak. Nah, pas sholat itu dia niatkan, karena itu masih waktu yang pertama. Walaupun belum hadir di waktu sholat pertama. Ya, boleh. Ya, boleh. Beda dengan qasar. Qasar tidak boleh. Nah. Ya. Jelas ya? Baik. Jadi bagi imam itu seperti itu. Dia mengedukasi. Karena ini masalah yang mungkin jarang dilakukan di kaum muslimin, maka ketika dia sudah hujan turun, kemudian dia sudah selesai salam, dia sampaikan, kita di antara yang dilakukan Rasul SAW adalah melakukan jamak ketika hujan. Ya, karena apa? Karena bisa jadi ketika kita mau sholat di sholat yang kedua, sholat yang berikutnya nanti masih hujan sehingga jamaah sepi di masjid. Ya, jadi kita jamak sekarang. Ya, agar tidak membuat masalah di tengah-tengah jamaah ini, dijelaskan dulu baru melakukan jamak. Ya. Sudah jamak seperti safar persis ya. Nah. Lakinnahu la yajuzu illa taqdiman, tapi tidak boleh kecuali jamak takdim saja. Ya. Kenapa tidak boleh jamak takdim? Yang pertama karena riwayatnya jamak takdim. Ya. Dalam mazhab Syafi'i itu ada kaidah
maka kharijal asl fala yuqasu alaihi. Sesuatu yang dia keluar dari hukum asal tidak boleh dikiaskan. Jadi di dalam syariat masalah salat ini, salat itu ada waktunya, ya. Salat itu kitaban mauquta, ada waktunya, ya. Jadi waktu zuhur, asar. Dia keluar dari hukum asal, boleh dilakukan zuhur di waktu asar atau asar di waktu zuhur, ya. Begitu juga maghrib di waktu isya atau isya di waktu maghrib, ketika ada dalil, ya, ketika ada dalil. Nah, kalau ada dalil berarti dia keluar dari hukum asal karena dalil. Kalau tidak ada dalil, tidak boleh dilakukan itu. Nah, sama seperti apa? Jamak ketika hujan, ya, karena ada dalil dia ketika hujan Nabi SAW menjamak, ternyata yang dilakukan itu jamak takdim, ya. Riwayat jamak takhir tidak ada, maka tidak boleh dikiaskan. Oh, kalau safar kan Nabi SAW jamak takhir, berarti hujan boleh juga? Tidak boleh, karena tidak ada riwayat, karena ini keluar dari hukum asal. Itu kaidah. Dan para ulama itu ketika berbicara masalah agama itu dibangun di atas kaidah. Struktur kaidahnya itu betul-betul rapi, tidak ada celah sedikit pun. Dari A sampai Z dia gunakan satu rel yang sama. Itu para ulama. Jadi hasilnya berat atau ringan, tidak ada urusan mereka. Itu bicaranya dalil. Karena apa? Bicara hukum ini dalil. Makanya orang sebagian mengatakan ulama itu apa memberatkan seperti ini. Tidak. Para ulama itu bicara karena dalilnya seperti itu. Ya, nanti memberatkan atau tidak, maka itu bukan urusan kita. Allah yang ngatur. Ya, kalau misalkan bicaranya berat-berat, tidak bisa jihad kita itu, karena berat sekali kan jihad itu, nyawa taruhannya. Ya, tidak ada poligami juga, berat juga itu kan. Ya, maka apa? Bicaranya bukan masalah itu, dalil. Ya, bicaranya dalil. Ya. Disebutkan di sini bisyuruti jam'it taqdim, ya, dengan syarat jamak takdim. Ya, kita ulangi sedikit syurut jamak takdim kemarin. Syarat jamak takdim itu ada 6. Ya, dimulai dengan sholat yang pertama, tidak boleh asar baru zuhur, ya, tidak boleh asar baru zuhur, zuhur dulu baru asar kalau jamak. Kalau kita ketiduran ini misalkan, ya, bangun sudah maghrib, tidurnya dari sebelum zuhur asar bablas dia. Ada kasus seperti itu tidak? Ada. Bulan Ramadan apalagi, ya, bulan Ramadan, puasa tidak serasa enaknya, ya, antum ketiduran. Tiduran dia, ya, karena dia bilang ada hadisnya, tidurnya orang puasa itu ibadah. Itu hadis maudhu', hadis palsu, ya. Boleh tidak dia ketika bangun tidur ini dia sholat asar dulu baru zuhur? Tidak tertib tuh, asar dulu baru zuhur, dia qadanya boleh tidak? Syafar yakin? Kalau boleh, ternyata dia tidak boleh, berarti dia punya utang dan Allah. Hah? Boleh? Boleh. Entah syafar nih sudah, insya Allah. Ya, layak sudah. Jadi kalau dia mau jamak tidak boleh. Kalau ini boleh, karena beda kasus. Kalau qadha tidak posisi mau menjamak itu boleh. Ya, tidak berurutan, tidak tertib. Tapi yang afdal tertib. Ya. Tapi kalau dia mau jamak tidak boleh kecuali dia tertib, wajib. Syarat yang kedua jamak takdim itu harus mualah. Nah, apa itu mualah? Berkesinambungan. Ya, maksudnya berkesinambungan tidak boleh dia berjarak yang panjang. Jarak panjang itu kemarin apa? Iya, kadar 2 rakaat ringan. Jadi misalkan kita mau jamak ini, hujan bahasan kita ya. Jadi sholat zuhur setelah salam ini masih hujan, lebat hujannya. Jadi zikir aja, ya. Setelah zikir doa seperti biasa lah umumnya. Kemudian ada orang, kita jamak aja imam. Ya. Kita jamak aja. Ini hujan. Imamnya juga enggak paham juga. Ya. Antum aja lah imam, saya enggak paham juga. Ketika dia jadi imam, kita bilang jangan dulu. Jarak antara dia setelah selesai salam dengan dia mau melakukan sholat yang kedua ini sudah kadar yang 2 rakaat ringan atau sudah melebihi atau belum, ya. Kalau sudah melebihi 2 rakaat ringan maka tidak boleh lagi dijamak, karena apa? Syaratnya harus mualah, berkesinambungan, ya. Tidak boleh diberi jarak dengan jarak yang berjauhan melebihi dari kadar 2 rakaat sholat ringan, ya.
kadarnya ya, kadarnya. 2 menit cukup, 2 menit itu untuk sholat ringan cukup ya. Jadi ya, tidak melebihi dari 2 menit itu. Kalau melebihi dari itu sudah berarti nanti sholat asar di waktunya lagi ya. Tidak boleh dijamak karena tidak terpenuhi syarat. Yang ketiga dawamul uzur. Ya, ketiga apa? Dia harus ada uzurnya. Atau uzurnya masih ada. Ya, sampai kapan uzur itu? Ya dalam hal ini hujan. Hujan adalah uzur dibolehkannya dia melakukan jamak takdim. Ya, jadi syaratnya harus ada uzurnya. Jadi hujan ini harus ada sampai takbiratul ihram di salat yang kedua. Kalau hujannya berhenti setelah salam, kemudian kita mau jamak takdim karena hujan, tidak boleh. Karena tidak ada uzur sudah. Hujannya sudah reda, antum mau jamak gimana? Ya, karena itu uzurnya. Ya. Jadi disyaratkan dia hujan ini sampai di takbiratul ihram di salat yang kedua. Ya. Setelah takbiratul ihram berhenti hujannya. Nah, tetap kita masih boleh lanjutkan karena ada uzur sampai di takbiratul ihram tadi hujan. Faham? Yang selanjutnya al-ilmu bijawazi al-jam', ya. Kita tahu bolehnya jamak seperti ini. Punya ilmu, ya, bukan ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan tidak sah salat yang ikut-ikutan. Salat yang mana yang tidak sah? Salat asarnya. Salat zuhurnya sudah sah dia. Salat asarnya, kenapa ini orang-orang salat lagi? Salat apa ini? Salat jenazah kah? Ya, ini salat al-jam'u bil matar, ya. Hujan, Pak. Ini karena hujan, itu Nabi SAW pernah dia menjamak seperti ini. Maka kita mau lakukan yang dilakukan Nabi SAW. Ya. Oh, gitu. Nah, salat dia sah karena tahu, ya. Yang tetangganya sebelahnya ikut juga. Nah, ini baru tahu ini yang bapak ini. Kamu tadi sholat apa? Nggak tahu juga. Saya ajari dulu kau bilangnya. Ini sholat jamak karena hujan, ya. Makanya belajar bilangnya. Padahal dia baru tahu. Sebutkan di sini bisyuruti jam'i taqdim bis safar ma'a wujudil matar indal ihram bil ula. Ya, syaratnya apa? Syaratnya ada uzur, yaitu hujan. Hujan itu harus ada ketika yang pertama, di 3 tempat hujan itu harus ada. Ketika takbiratul ihram di salat pertama. Yang kedua di salam di salat yang pertama. Yang ketiga ketika takbiratul ihram di salat yang kedua. Ya, di 3 tempat ini ada hujan. Ya, berarti di takbiratul ihram di 2 salat ini, kemudian ditambah 1 salam ketika salat yang pertama. Ya. Dia di zuhur dengan asar, dia mau jamak. Ya, ketika takbiratul ihram hujan memang dia. Ya, hujan, posisinya hujan. Tapi di rakaat ketiga sudah mulai reda. Akhirnya reda sampai rakaat keempat. Jadi pas salam dia itu reda hujannya. Ya. Nah, mereka mau jamak. Ya. Hujan lagi. Karena hujan lagi jamaklah mereka. Kita katakan tidak sah jamaknya antum. Karena apa? Ketika salam tadi tidak ada hujan. Ya, jadi salamnya itu harus ada hujan di 3 tempat. Ya. Takbiratul ihram di 2 salat dan di salam di salat yang pertama. Nah, selanjutnya al-jam'u bil marad. Ya. Jamak ketika sakit. Dalam pendapat resmi mazhab Syafi'i, sakit itu tidaklah rukhsah untuk melakukan jamak. Ya. Untuk melakukan jamak sakit. Misalkan orang sakit di rumah sakit itu yang dia sulit sholatnya. Dalam pendapat resmi mazhab Syafi'i boleh tidak dia jamak? Tidak boleh. Ya. Dia sholat di masing-masing waktu. Ya. Tetapi itu tadi ana bilang, ulama mazhab itu bicaranya dalil. Mau dia menyulitkan berat ini atau ringan, tetap dia hukumnya seperti ini. Dia tidak berani bicara keluar dalil.
karena mentang-mentang memberatkan dia rubah pendapat. Tidak bisa seperti itu. Dalam masalah agama bicaranya dalil, ya, dalil. Karena syariat itu bukan bicara ringan dan berat tadi. Kalau misalkan dia bicara yang ringan-ringan, ada jihad nanti seperti itu. Jadi syariat itu bicara dalil. Ya, itu yang harus dipahami. Jadi para ulama itu semua bicara dari A sampai Z ini dibangun di atas dalil. Ada yang kita paham, ada yang kita tidak paham. Ya. Karena dalil itu ada yang dia mudah dipahami, ada yang sulit. Ya, dan kebanyakannya sulit dipahami dalil itu. Ya, jadi ini sedikit ada dulu teman kita kan yang meremehkan bicara belajar fikih mazhab seperti ini tidak ada dalilnya. Sehingga waktu itu kalau dulu kan kita ada yang bicara seperti itu, ini orang ini betul-betul jahil sekali bicara seperti ini. Jadi langsung kita skakmat aja. Antum tahu tidak? Ana bilang, antum tahu tidak? Seluruh ulama di zaman sekarang itu dalam membicarakan masalah dalil, mazhab yang 4, perbandingan mazhab ini itu yang kuat, yang mana yang lemah, bagaimana bantahan-bantahannya, itu rujukannya 2 kitab inti, ya. Ada 3 totalnya. Yang pertama kitabnya Al-Amrani Al-Bayan, ada sekitar 12 jilid, kami punya di rumah. Yang kedua kitabnya Al-Imamun Nawawi Syarhul Muhadzab, ya, Syarhul Muhadzab ini sekitar 21 jilid ada di rumah. Yang ketiga ini Al-Mughni Ibnu Qudamah, dia sekitar 10 jilid ada di rumah juga. 3 kitab ini inti dari semua ulama sekarang ini, zaman sekarang. Doktor, profesor, di atasnya profesor. Masih ada enggak? Profesornya profesor itu pakai kitab ini dalam masalah bicara dalil. Bicara dalil. Dan semua 3 kitab ini merujuknya dari sebuah kitab, namanya kitab Abu Ishaq Asy-Syirazi, ya. Kitabnya beliau ini yang dijadikan matan, terus disyarah jadi 3 kitab ini besar ini, ya. Nah, ini madhabnya Syafi'i, Abu Ishaq Asy-Syirazi ini madhabnya Syafi'i. Al-Bayan Al-Amrani yang paling besar, dia yang selesai dari A sampai Z, dia karangan dia sampai meninggal dia sudah sempat selesai, ya. Semuanya dalil isinya, itu madhab Syafi'i juga, ya. Imam An-Nawawi dia tidak sampai selesai, dia sampai kitab haji, ya, lebih sedikit, tidak sampai selesai, dilanjutkan ulama setelahnya, bicaranya dalil semua itu juga madhab Syafi'i, anda bilang. Nah, yang ketiga baru dia madhab Hambali. Intinya apa? Mereka semuanya itu bicara madhab, yang bicara dalil itu punya madhab semua. Jangan antum remehkan, ya, jangan antum remehkan. Antum sekarang belajar lihat dengan seperti ini. Kenapa ada kitab mudah seperti ini? Untuk seperti model-model antum itu yang tidak bisa sampai kepada penjelasannya para ulama kalau dibahas tinggi, ya, maka dibuat seperti ini. Kalau murid-muridnya sekelas Imam Nawawi, tidak ada kitab seperti ini. Karena untuk antum dimudahkanlah, ya. Jadi mereka itu membantu kita, ya, bukan tidak ada dalilnya, ya. Jadi seperti itu. Ada juga kan dulu kajian di Pekalongan, ada daerah Batang sana. Ustaz, dia bilang, kami mau kajian fikihnya ada dalilnya. Insyaallah pekan depan kita bicara dalil. Waktu itu ana bicara tentang Bismillahirrahmanirrahim, itu bagian dari Al-Fatihah atau bukan? Khilaf para ulama, Pak. Paparkanlah di papan tulis besar. Ya, seperti ini dalilnya, yang pertama, kedua, ketiga, ini riwayatnya seperti ini, perawinya seperti ini. Besok dia bilang, pas sudah selesai, Ustaz, besok nggak usah pakai dalil, bilangnya. Langsung aja intinya aja. Antum bilang minta pakai dalil, ya. Jadi terkadang kita butuh yang seperti itu, ya. Harus dipahamkan orang-orang ini. Sama seperti kita datang ke dokter, kenapa ini paracetamol? Apa ini? Dari mana? Dari mana ini paracetamol ini? Saya sakitnya keluar ingus, pilek, kenapa paracetamol? Ya, kita tidak perlu tanya, dia sudah ahli, pakar dia. Ya, kalau setiap datang pasien tanya, paling cuman 3 pasien, sudah jam 10 malam baru bisa selesai yang jelaskan itu. Ya, 6. Jadi itu mazhab Syafi'i, pendapat resmi mereka. Kenapa seperti itu? Karena tidak ada riwayat, kata mereka. Tidak ada riwayat, ya. Tadi kita sudah sampaikan kaidahnya, hukum asal sholat itu di waktu masing-masing.
Kenapa boleh safar kita jamak? Karena ada dalil. Kenapa ketika hujan boleh jamak takdim? Karena ada dalil. Ya, Nabi SAW pernah sakit tidak? Pernah. Nabi SAW pernah sakit. Sakitnya Nabi itu lebih berat dibandingkan seluruh orang-orang yang ada. Kata Nabi SAW, sungguhnya al-anbiya itu diberikan rasa sakit 2 kali lipat dibandingkan orang normal. Jadi sakitnya Nabi panasnya luar biasa, ya, panasnya luar biasa. Maka ketika itu Nabi SAW saking panasnya, beliau itu pas mau sholat pingsan dia, ya, sholat ini jadi imam pingsan. Dan itu apa diantara kisah akhir-akhir wafatnya Nabi SAW. Jadi dia sudah wudhu ini, wudhu, diminta wudhukan dengan Aisyah, kemudian diambilkan, kemudian dia sholat baru beberapa saat pingsan, dah tahan, ya. Kemudian dipandu lagi, berhenti kaum muslimin sholat itu, dipandu. Kemudian bangkit lagi Nabi SAW siuman, kemudian diwudukan lagi, kemudian sholat lagi, pingsan lagi sampai berkali-kali. Akhirnya Nabi SAW perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam, ya. Kemudian kata Aisyah, ya Rasulullah, sebenarnya Abu Bakar itu raqiqul qalb, dia itu mudah menangis, tersentuh sedikit aja dan ayat langsung dia nangis, entah jadi sholat nanti orang itu, ya. Jadi akhirnya diperintahkan yang lain, ya. Kemudian Nabi SAW setelah dia siuman, Nabi SAW langsung tanya, aisallun muslimun, apa kaum muslimin sudah sholat? Sudah ya Rasulullah. Ya, pertama kali dia siuman langsung ditanya, sudah sholat mereka atau belum? Ya, ini pentingnya masalah sholat, terutama jamaah. Ya, maka ketika itu Nabi SAW sholat dalam kondisi tidak melakukan jamak. Ya, ini dalil Syafi'iyah. Jadi ketika Nabi SAW sakitnya seperti itu tidak jamak. Ya, itu dalil Syafi'iyah. Tetapi ya ada ulama disebutkan di sini, ikhtaron Nawawi wa ghairuhu jawazal jam'i bil marad taqdiman wa ta'khiran bi syuruti al jam'i bis safar. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dan selainnya beliau, ulama selain Imam An-Nawawi dari mazhab Syafi'i juga memilih pendapat bolehnya jamak ketika sakit, ya, ketika sakit, baik jamak takdim maupun jamak takhir, dengan syarat jamak di pembahasan jamak ketika safar, ya, yang sudah berlalu, ya, pembahasan jamak yang sudah berlalu. Jadi Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala itu keluar mazhab dalam bab ini. Ya, begitu juga sebagian ulama lainnya. Ini menunjukkan bahwasanya ulama dari kalangan mazhab, mau mazhab Syafi'i atau selainnya, itu tidak fanatik. Mereka kalau dapati ada dalil yang lebih kuat dibanding mazhabnya, dia akan berpindah kepada mazhab lain atau dengan sesuai dengan dalil. Itu ajaran seluruh para ulama kita. Ya. Boleh tidak kita ikuti? Ini boleh. Kalau kita sakit, ketika sakitnya itu terpenuhi syaratnya, boleh kita ikuti pendapat Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan ini yang difatwakan para masyayikh, para ulama kita sekarang, karena melihat lemahnya iman kaum muslimin, dan juga ini lebih solutif bagi orang-orang yang sakit, ya. Disebutkan di sini apa patokan sakit yang dia boleh melakukan jamak. Apa semua sakit? Enggak. Ya, misalkan bisulan, atau dia jerawatan, atau dia panuan, boleh dia jamak? Enggak semuanya. Ya, ada syaratnya. Disebutkan di sini, ya, kullu, ya, disebutkan di sini yang dia itu membuat masyaqqah zahirah, yang dia menyebabkan masyaqqah zahirah, berat yang tidak dibuat-buat, ya. Jadi kalau dia harus sholat pada waktu masing-masing karena sebab sakit ini, dia berat. Ya, beratnya Ustaz, Masya Allah. Ya, betul-betul ini harus dia paksakan. Ya, bisa tetap, tapi dia paksakan sampai memberatkan dia. Ya, maka sakit yang seperti itu dibolehkan dia melakukan jamak. Versi siapa? Imam An-Nawawi dan selainnya. Kalau versi mazhab Syafi'i tidak boleh tetap. Ya, tidak boleh tetap. Ya. Ada yang menyebutkan sakit yang sampai dia itu dibolehkan duduk. Orang kalau misalkan berdiri tidak sanggup karena dia berat atau sakit, dibolehkan dia duduk. Nah, sakit yang seperti itu kriteria dibolehkan dia jamak. Tapi kesimpulannya sama, yang memberatkan dia untuk sholat di waktu masing-masing. Dan ini penting ya untuk kita para
para pemangku dakwah yang sama-sama berjuang untuk dakwah ini diedukasi kaum muslimin di rumah sakit atau tetangga kita atau orang rumah kita ketika kondisi sakit, diajarkan masalah pentingnya al-luju ilallah, kembali kepada Allah. Kondisi sakit itu bukan malah aduh nggak bisa saya sholat, bukan, justru apa, banyak-banyak berdoa dan bagaimana ibadah ar-rabt ya, diikat ini ketergantungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Justru sakit itu apa? Allah inginkan kita semakin mendekat. Itu sakit di antara ininya. Terkadang sakit itu lebih afdol. Terkadang sembuh itu tidak afdol, ya. Terkadang sakit lebih afdol. Seperti Nabi Ayub dan semisalnya yang diberikan sakit sampai bertahunan, ya. Nah, maka itu terkadang kita diberikan sinyal dengan Allah Subhanahu wa taala lewat sakit atau semisal musibah, ya. Jadi bukan kita justru menjauh. Nah, ini insyaallah kita lanjutkan ya. Selanjutnya pembahasan salat Jumat. Salat Jumat ini pembahasannya sudah beda. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.